Selamat siang sahabat, saat ini Anda sedang menyaksikan Balikpapan Menyapa bersama saya, Nina Sibarani. Program ini akan mengajak Anda untuk lebih dekat lagi dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Sejak Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan telah resmi berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau lebih kita kenal dengan BPP-DRD. Tugas dari perangkat daerah ini adalah untuk mengelola pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dan saat ini saya sudah berada di kantor BPP-DRD untuk mengajak Anda mengenal lebih dekat lagi apa dan bagaimana pelayanan yang ada di kantor BPP-DRD. Untuk tahu lebih lanjut, mari ikuti saya. Sahabat, beginilah suasana yang ada di ruang pelayanan BPP-DRD Kota Balikpapan. Terlihat di sana banyak petugas yang siap melayani para wajib pajak, dan tentu saja di sini juga banyak wajib pajak yang taat akan pembayaran dan pelaporan pajak dan retribusi daerah. Untuk mengenal lebih dekat lagi tentang layanan yang ada di kantor ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sylvia Ramadina selaku Kepala Bidang P2O di kantor BPP-DRD Kota Balikpapan. Selamat siang Bu. Selamat siang, apa kabar? Kabar baik. Kita lagi jalan-jalan ke sini Bu, mau mengetahui dan mengenal lebih lagi tentang BPP-DRD. Ya, jadi seperti amanat dari peraturan wali kota bahwa BPP-DRD itu merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pengelolaan pajak daerah. Nah, di sini kita memberikan layanan terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai dengan ke pembayaran. Di dalamnya itu ada proses layanan keberatan, kemudian ada proses tapi kalau untuk retribusi daerah pengelolaannya tetap oleh masing-masing SPD dan PPD. Di sini pada pengelolaan pelaporan dan perencanaan pajak dari daerah. Tapi kalau untuk pajak daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya di sini. Yang kita tahu kan Bu, per Januari 2017 nama kantor ini kan berubah dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Apa ada perubahan untuk jenis-jenis layanan yang dilayani di kantor ini? Ya, secara garis besar tidak ada perubahan terhadap pelaksanaan pelayanan pajak daerah. Perubahannya adalah penambahan. Yang tadi saya sampaikan, sebelumnya kita hanya berada pada posisi pajak daerah. Sekarang kita ada penambahan satu terkait dengan retribusi daerah. Namun ini retribusi daerah hanya pada proses perencanaan dan pelaporannya. Tetapi untuk pajak daerah masih sama, yang lama masih sama di sini ya. Pendapatan daerah tetapi khususnya untuk pajak daerah. Jadi di sini kita berada di ruang layanan mulai dari layanan pendaftaran, pendaftaran 9 pajak dan BPHTJ serta BPD. Jadi ada 11 pajak daerah yang kita kelola di sini. Jadi untuk yang sekarang ada 11 pajak daerah yang dilayani ya? Ya, betul. Seiring dengan perubahan nama dari Dispenda menjadi BPP-DRD, apa ada inovasi yang dibuat oleh BPP-DRD untuk menambah target pemasukan daerah pajak dan retribusi? Ya, jadi memang dengan adanya perubahan ini mungkin hal yang pertama kami lakukan adalah tentunya merubah alur kerja dan standar yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa inovasi seperti kami membuka layanan pembayaran hari Sabtu. Jadi kami buka udah dari Senin sampai Sabtu loh. Kemudian ada mobil segera, artinya masyarakat nanti akan bisa memanfaatkan fasilitas kita yang kerjasama dengan Bank Kaltim untuk melakukan pembayaran pada mobil baru. Seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan dari 11 pajak daerah yang kami kelola, di sini ada yang paling signifikan nanti akan menggunakan layanan kami di PBB yang menggunakan layanan mobil berjalan. Itu adalah PBB. Ketika seluruh kita warga Balikpapan yang memiliki tanah harus membayar pajak ini dan bangunan, dan itu kan seluruhnya kan sampai ke wilayah timur, wilayah barat, dan itu akan sangat terasa inovasi terkait dengan pembayaran mobil berjalan. Kalau di sini ada 11 pajak. Pertama, kita menangani tentang pajak hotel.
Pajak hotel itu tarifnya adalah 10%. Kemudian pajak restoran ya tarifnya 10%. Kalau pajak hiburan itu variasi sebenarnya. Jadi ada beberapa. Iya, jadi pajak hiburan itu variasi. Yang tertinggi ada 60%, yang terendah sekitar 15% lah. Yang tertinggi 60%, yang terendah 15%. Tempat hiburan seperti pub, selam itu pajaknya adalah 60%. Kalau yang biasanya buka kampus nih ya. Iya, silakan. Wah, kalau Banyak ya Bu ya jenis pelayanannya ya. Salah kalau Iya, masalah benar. tarif ya. Jadi, nah kalau di hiburan itu terendahnya 5% itu pagelaran kesenian tradisional. Oh, itu untuk tarif terendah ya. Tarifnya 5%. Kemudian ada 15% untuk pameran, sirkus, sulap, itu. Kemudian ada pajak komponen film angkasa 20%, 25% untuk pagelaran musik. Kemudian 25% untuk pajak, koleksi, biliar, gelaran salon. Nah, kita mesti ingat kalau salon udah ada pajaknya. Harus kita cek ya Bu ya. Oh, benar. Dia sudah masuk pajak iya, atau belum. benar. Kemudian yang hobi nyanyi juga dipungut pajak. Yang karaoke ada sekitar 45% pajaknya. Kemudian untuk diskotik klub malam 60%. Yang menarik nih Bu, jadi BPPDRD ini sekarang punya pelayanan di akhir pekan ya. Itu seperti apa Bu metode pelayanannya? Apakah sama seperti hari biasa, jenis yang dilayani, untuk waktu pelaksanaan pelayanannya sehari Sabtu seperti apa? Oke, jadi sejak HUT Kota Balikpapan kemarin kita sudah launching untuk membuka pelayanan di hari sampai dengan hari Sabtu. Tadinya kita sampai Jumat jam 11.30. Nah, mulai sudah berjalan sebulan ini kita buka sampai hari Sabtu. Di mana hari Jumat tetap dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian di hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, untuk pelayanan yang kami berikan di hari Sabtu khususnya itu sebenarnya tidak banyak berbeda ya dengan hari-hari biasa. Cuman memang di hari Sabtu itu kita tidak melakukan peninjauan keuangan. Jadi bagi customer atau wajib pajak yang ingin mendaftar baru ataupun merubah data ataupun klaim keberatan, itu kami hanya menerima berkasnya saja. Tetapi untuk tindak lanjutnya itu tidak kita lakukan di hari Sabtu. Kita lakukan di hari kerja karena memang memerlukan beberapa stakeholder selain tim pelayanan pembayaran kita. Kemudian kenapa kita adakan di hari Sabtu? Jadi sebenarnya merupakan salah satu kemudahan yang kita buat ke wajib pajak. Ingat, sudah pernah dengar kan juga inovasi kita yang pelabuhan online? Ya, jadi memang pemungutan pajak itu kan ada dua jenis. Nah, jadi ada yang habis assessment, ada yang habis assessment. Untuk assessment itu adalah kita memberikan metode pembayaran untuk pemungutan di mana wajib pajak sendiri yang menghitung dan membayar besaran pajak yang kita. Jadi itu mengutamakan kejujuran dari Benar wajib pajak ya Bu ya. ya. Itu ada beberapa, terutama pajak hotel, restoran. Nah, itu adalah sistemnya self assessment. Nah, jadi kami berharap pelaporan itu kan sudah dilakukan secara online. Nah, mengingat kesibukan, jadi di hari Sabtu tetap saja si wajib pajak harus menyampaikan ke kami buktinya, bukti penghitungan pajaknya. Memang kita percaya, tapi kan ada satu hal yang masih perlu kita klarifikasi. Jadi pajak akan membawa tanda pembayarannya semacam giro atau bil atau uang ke kita, kemudian kita ada verifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Bisa jadi ada kurang bayar atau nil atau lebih bayar. Jadi bisa jadi seperti ini Mbak Nina. Yang dinamakan nil itu adalah ketika pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak sama dengan apa yang kita hitungkan, berarti itu udah nil. Tapi seandainya nanti yang dilaporkan ada kurang bayar, itu ada dua cara. Yang pertama wajib pajaknya bisa tanpa kita suruh bisa mengubah pembayarannya, atau yang kita lakukan atas penelitian kita, atas dasar verifikasi kita mewajibkan yang wajib pajak untuk menambah kekurangan bayar. Itu kan yang tadi tentang pelayanan akhir pekan ya. Jadi pelayanan tetap sama, hanya yang berbeda ketika di pelayanan di hari Sabtu tidak ada untuk peninjauan ke lapangan. Nah, yang menarik lagi Bu, kita BPPDRD sudah punya mobil layanan.
mobil layanan. Nah, itu spotnya di mana aja nih Bu, supaya para sahabat pemerintah Kota Balikpapan tahu di mana harus menemui mobil layanan ini. Ya, saya klarifikasi sedikit bahwa mobil itu bukan milik BPPDRD. Oh, seperti Ya, itu. jadi mobil itu adalah milik Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Ya, jadi di sini kami akan mengangkat pola kerjasama, di mana Pemkot sudah menjalin kerjasama dengan Bank Kaltim, sehingga sarana prasarananya menggunakan mobil Bank Kaltim, tetapi kami akan berada bersama-sama dengan Bank Kaltim dan dengan pelayanan seperti itu. Sementara untuk sekarang kan karena fokus kita pada mobil layanan bergerak ini untuk pembayaran PPP memang. Jadi yang sekarang masih umum jadwalnya, yang hari Senin dan Rabu itu arah ke timur, kemudian Rabu dan Kamis itu arahnya ke utara. Tapi nanti setelah sekitar bulan April, setelah kita cetak massal PBB, itu akan detail jadwalnya untuk pembayaran PBB melalui mobil layanan kita. Jadi untuk tadi maaf Bu, untuk Senin hingga Kamis, Senin dan Kamis mobil layanan ada di Balikpapan Timur. Ya. Lalu untuk Selasa dan Senin dan Rabu. oh maaf, Senin dan Rabu berarti mobil layanan ada di lokasi Balikpapan Timur. Betul. Lalu untuk Selasa dan Kamis mobil layanan ada di wilayah utara. Nanti setelah bulan April, setelah ada pencetakan massal PBB, baru ada jadwal resminya ya. Karena memang mobil layanan ini adalah inovasi yang kita lakukan untuk mengantisipasi warga kita yang harus membayar PBB. Karena Masih jarak juga ya Bu? Benar, PBB itu hampir semua kita Mbak juga mungkin harus bayar PBB Pasti, kan. Bu. Tapi kalau untuk pajak daerah lainnya tidak. Itu bagi yang berusaha, yang memiliki hotel, restoran, rumah makan, Itu yang wajib ya. Nah, bagaimana Ibu untuk target yang diharapkan oleh BPPDRD dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan seperti pelayanan pada hari Sabtu, mobil layanan keliling, target apa yang ingin dicapai? Secara utama memang target yang dicapai adalah tentunya pendapatan ya, penerimaan pajak daerah. Tetapi sebenarnya ada hal penting yang kita sampaikan ini kan, bahwa jangan sampai keterbatasan waktu yang hanya hari Senin sampai Jumat itu mengakibatkan wajib pajak kita akan terlambat membayar pajak. Kena denda soalnya kan kasihan. Nah, seperti itu. Jadi kita membuka peluang di hari Sabtu untuk mereka dapat menaikkan kewajibannya membayar pajak. Besar loh pajak denda ini kalau telat. Jadi jatuh tempo itu ada 15 hari kerja per bulannya. Nah, ketika satu hari mereka sudah harus bayar 2% dari jumlah pajak. Sehingga supaya juga bebannya masyarakat wajib pajak kita bertambah, jadi kita buka di hari Sabtu, sehingga dan Sabtu itu bukan masuk hitungan 15 hari kerja yang dimaksud keterlambatan itu. Jadi itu benar-benar bonus buat wajib pajak yang ingin menyelesaikan atau menaikkan pembayaran pajaknya. Jadi dengan adanya pajak kita udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi yang telat, udah nggak ada lagi yang kena denda. Harapan dari BPPDRD ya. Tapi memang harapannya tadi yang utamanya dengan wajib pajak yang dapat membayar dengan tepat waktu, kemudian jangka waktu yang cukup, pelayanan yang lebih baik, itu mengakibatkan wajib pajak merasa nyaman lah dalam membayar pajak. Ya benar. Kenyamanan dari wajib pajak ketika melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak ya. Untuk inovasi yang sudah dilakukan BPPDRD dimulai dari waktu hari ulang tahun Kota Balikpapan ya Bu ya, waktu tanggal 10 Februari. Nah, berjalannya waktu, bagaimana Bu antusiasme dari para wajib pajak terhadap inovasi yang dilakukan BPPDRD? Ya, perlahan tapi pasti pelanggan kita di hari Sabtu sudah semakin meningkat. Di hari pertama kayaknya kita cuma melayani nggak sampai 10 orang ya di pertama. Kemudian dengan publikasi, dengan informasi, dengan sosialisasi, kedua, ketiga makin banyak. Ya memang perlahan tapi pasti ya. Dan makanya kami menganggap bahwa salah satu inovasi itu adalah meningkatkan publikasi juga, meningkatkan pola sosialisasi, pembinaan yang lebih efektif dan efisien.
melalui media sosial yang tersedia sekarang. Jadi kita bukankah informasi itu kita bisa dapat banyak lah dari informasi. Nah ini juga ya satu lagi yang kami kembangkan sekarang adalah pola kerjasama. Pola kerjasama. Iya, dengan saat ini kan dengan Edian terkait dengan modernisasi pengelolaan pajak daerah. Jadi diharapkan dengan adanya kerjasama ini kita akan lebih efektif, efisien, mudah, lebih transparan, lebih lah dari biasanya. Pokoknya lebih untuk mendapatkan penerimaan pajak yang lebih lagi. ya. Oke, kalau gitu, tadi kita telah berbincang banyak dengan Ibu Sylvia Ramadina selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPPDRD Kota Balikpapan. Saat ini bersama saya juga telah hadir Bapak Muhammad Nur selaku Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Selamat siang Pak. Selamat siang, setengah menjelang sore. Menjelang sore. Tadi saya sudah di ruang pelayanan telah berbincang banyak dengan Ibu Sylvia Pak ya tentang pelayanan yang ada di BPPDRD. Baik. Sekarang ya, kita mau tahu nih Pak, bagaimana harapan dan pesan Bapak untuk para wajib pajak di Balikpapan? Pesan-pesan kami kepada wajib pajak, semoga harapan kami itu wajib pajak ya berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas kewajibannya untuk membayar pajak. Ya, pajak seperti kita ketahui di sini kan ada 9 pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan yang rutin dilakukan, hiburan bermacam-macam dan lain-lain sebagainya. Nah, juga ada retribusi ya, bukan pajak saja yang menopang PAD kita itu dinas-dinas retribusi yang mungkin kapan waktu bisa dikomunikasikan kan dengan dinas seperti perizinan, perdagangan kalau dinas pasar, kemudian dinas perhubungan dia yang menanganin AMDAL Alim dan retribusi parkir di Badan Umum. Nah, dan teman-teman lainnya. Jadi karena kita beralasan bahwa pendapatan itu yang diharapkan begitu untuk pembangunan keluarga ini, ya institusi kami, kemudian institusi teman-teman kita untuk menopang daripada pendapatan kita supaya bagaimana sih dari pemerintah kota yang dan legislatif bisa menjalankan dengan nyaman begitu sesuai dengan target anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, harapan kita kepada masyarakat, khususnya wajib pajak ya, wajib pajak itu banyak gitu sebenarnya. Kemudian kalau PBB itu nanti akhir Maret ya ada pencetakan massal, nanti ada ke kecamatan, ke kelurahan, kemudian itu juga akan ditangkap ya oleh istilahnya gelandangnya dari Bangka Jatim atau BPD itu ada mobil keliling, nanti ada jadwal-jadwal yang diinformasikan. Insya Allah nanti juga dapat juga diperoleh kelurahan. Nah, harapan kita juga yang lain dengan kesadaran ya kepada masyarakat, tolonglah bangun kota kita ini. Siapa lagi kalau bukan warga kita sendiri yang membangun kota ini dengan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat, kepada pemerintah kota. Kembali juga pajak untuk masyarakat. Apalagi Ya, jadi memang butuh kesadaran juga ya, kesadaran wajib juga. pajak ya Pak ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin ada misalnya ada restoran yang baru buka mungkin tidak tahu prosedurnya ya bisa datang minta informasi ya, bisa juga melalui informasi sisi tanggap, nanti bisa diinformasikan, bisa kan kalau di sini jauh apa sisi tanggap itu kan itu terbuka, bisa juga melalui sekarang itu ada Instagram dan sebagainya kan, kita juga ada jalur-jalur kanal-kanal Instagram dan sebagainya. Kalau juga mau datang ke sini langsung juga di bidang pelayanan diinformasikan, nanti bisa di bidang pelayanan itu nanti akan memberikan informasi kalau mau ringkas gitu. Itu cara-cara kita ya, jadi tidak ada kesusahan. Kalau toh juga mungkin ada wajib pajak, kenapa sih saya baru begini itu kan karena belum tahu gitu ya, prosedurnya ada. Kalau keberatan juga ada, buat surat secara baik-baik. Insya Allah lah teman-teman kita tidak ada macam-macam gitu ya. Insya Allah kita ini ya, kita ada 14
pengawas pemerintah itu, ya selain ombudsman juga bisa berfungsi kan. Itu jangan macam-macam. Kalau ada teman-teman macam-macam misalnya, ya paling ya gitu. Tidak mungkin rasanya, tidak berani lah. Nah, kita mengharapkan kalau uang dapat ini, ya uangnya itu siapa sih? Kita balikkan lagi ke masyarakat. Kemudian juga ada istilah deal, ada restoran, mungkin ada yang belum tahu, full dia pakai nota begitu aja ya. Janganlah, 10% kan kewajibannya untuk disampaikan kepada pemerintah kota melalui dinas kita. Iya, dinas kita, baru kita. Itu misalnya restoran, ada yang belum tahu, ya daftar dong. Nanti daripada istilahnya tim gabungan atau Satpol PP nanti repot. Ya artinya dengan kesadaran sendiri sudah tahulah rasanya di mana-mana di seluruh kota ya apa di mana bumi dipijak istilahnya ya kan, langit dijunjungnya dengan sadar sekian persennya 10% kasihlah ke pemerintah kota. Itu bukan dibebankan kepada restorannya, enggak ya kan, itu hak daerah. Jadi silahkan sistem manajemen di masing-masing restoran itu 10%-nya kan itu dibebankan kepada customer-nya yang makan menikmati, itu tidak dibebankan kepada yang bersangkutan, tinggal pandai-pandai mengatur administrasi sedemikian rupa. Nah 10% mungkin kalikan ya dikumpulkan di tempat kita, nanti langsung itu kita tidak pegang uang terus terang. Kita ini seperti di belakang ini ada BPD atau istilah dulu Bank Kaltim, dulu BPD sekarang Bank Kaltim, itu uangnya langsung, kita nggak pegang uang. Ya kan, terus WP itu juga ada jalur online, ya kan, ada juga yang ya jalur online pakai apa namanya pengiriman pakai transport ada. Kalau nggak mau repot gitu, kalau mau agak repot sedikit ya datang. Bisa juga tidak di sini, ya BRI juga membantu kita. BRI juga bisa untuk PBB-nya, kalau BRI untuk PBB-nya ada di gedung-gedung BRI. Tapi yang utama itu di gedung induk kita itu di sini. Nah, khusus PBB-nya, kalau khusus PBB-nya pada itu nanti setelah ada cetak masal disampaikan ke kelurahan, kita kembali nanti sampaikan ke warga, RT, ke keluarga itu nanti ya mohon bantuannya juga kepada RT ya. Ya, terima kasih. Saya rasa itu saja harapan kita. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama untuk gimana? harapannya. Sama-sama. Mudahan Balikpapan sukses, ya kan? Menggeliat terus, ya kan? Ya begitu. Terima kasih Bapak-Bapak. Sahabat, demikian Balikpapan Menyapa untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk memperbaharui informasi Anda terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Melalui kanal-kanal ini, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan, aduan, kritik, dan saran yang terkait tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Saya Nina Sibarani, terima kasih dan sampai jumpa.